Mau kemana? Mau Allah kemana? Akbar. Jangan lari, jangan lari. Anda siapa? Ini. Tunggu. Kayaknya mau nunjukin tempatnya apa gimana ya? Jalannya kok kayak Awas, ini. awas licin. Alunan musik gamelan. Oh iya, gamelan. Kalau piano kan nggak gini gerakannya. Allah Akbar, ada yang masuk ke badan Ismi. Ayo Pak, Ibu. Cukup sampai di sini pengabdianku kempamu. Tempat ini penuh sejarah. Banyak sekali perjuangan di tempat ini. Terharu sekali karena yang disampaikan Benar adanya. itu memang perjuangan ibu. Jadi saya tahu persis. Saya menunggunya sampai meninggal. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini tim Mata Langit sudah sampai di kota Surabaya. Tepatnya kami di depan rumah salah seorang klien atau pasien kami yang bernama Bapak Mustijab. Ini adalah rumah peninggalan dari almarhum orang tuanya yang bernama Bapak Musono. Dan rumah ini sebenarnya adalah rumah warisan untuk semua anaknya. Tapi ada masalah di rumah ini, yaitu sudah ditawarkan, sudah diiklankan, tetapi belum laku-laku juga. Karena rumah ini memang berniat untuk dijual oleh keluarganya. Pak Mustijab atau berdua dengan ibunya mengundang kami kemari untuk mengungkap sebenarnya ada misteri apa di rumah ini. Kenapa sudah dipanggil ahli-ahli spiritual untuk meritualkan rumah ini supaya cepat laku, sampai detik ini belum laku-laku juga. Dan Panglima sudah sempat memantau waktu Ibu Mustijab mengirimkan foto ini, dan memang ada makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Panglima bisa diceritakan apa saja sosok yang terlihat oleh Panglima setelah kita sampai di sini, dan apakah mereka mengganggu? Kalau makhluk yang nggak baiknya yang terlihat di depan ini bergelantungan pohon, saya lihat ada pocong, ada nenek-nenek tua, saya lihat dia berbaju hitam di depan situ. Sekali di belakang sini ada kayak siluman ular. Saya lihat juga ada orang badan aja tidak ada kepalanya. Nanti untuk lanjutannya kita boleh masuk dulu, nanti saya pantau lagi di dalam. Oke, baik. Tapi sebenarnya kalau secara fisik ya saya lihat ini lokasinya sangat strategis ya Panglima. Iya. Di daerah Karangmenjangan, di depan jalan raya yang cukup ramai, dan benar. ketika masuk ke rumah ini juga sebenarnya rasanya nyaman ya, nyaman-nyaman aja gitu. Cuman kenapa kok nggak laku-laku? Nah itu yang harus kita ungkap misterinya. Nah kebetulan yang tinggal di rumah ini adalah adik dari Bapak Mustijab, yaitu Bapak Anton bersama keluarganya. Kita nanti akan bertemu dengan tuan rumah sekaligus dengan Bapak Ibu Mustijab untuk mengetahui cerita apa sih yang mereka rasakan di rumah ini yang kira-kira ingin diungkap misterinya. Baiklah, kita masuk dulu Panglima ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Anton ya. Oh, ini sudah ngumpul nih Pak Mustijab, Ibu. Yo, Ibu. Wah. Ini dengan Ibu Anton. Jadi
beliau berdua ini yang mengundang kami kemari. Pak Anton ini adiknya Pak Mustijab. Monggo Pak sini. Ini adalah Ibu Anton ya. Nah ini putri-putrinya dengan Mbak Ika dan Saya Ratna. sama namanya Mbak Ratna. Baiklah, kami sudah sampai di sini. Alhamdulillah. Kita ingin mendengar cerita dulu dari keluarga ini. Boleh duduk ya kita biar enak ngobrolnya. Ya, sebelumnya saya ingin Ibu Mustijab menceritakan dulu alasan untuk mengundang kami kemari. Monggo Bu. Saya ada keinginan untuk membantu ipar-ipar saya untuk segera laku rumah peninggalan ibu bapaknya yang telah tiada, karena ini suatu warisan ya, peninggalan dari mereka, untuk bisa dibagikan secara merata untuk 7 putra putrinya. Jadi saya sangat-sangat ada keinginan untuk memanggil Panglima beserta Mbak Ratna Listi. Karena Ibu memang ingin mengungkap dan supaya cepat laku ya. Iya, betul. Nah, berarti ini rumah dari almarhum bapaknya Bapak Mustijab nih. Ya, Bapak kalau boleh tahu putra keberapa? saya putra kedua dari 7 bersaudara. Usia saya sudah di atas 70. Adik saya yang paling kecil itu sudah 63. Ini Bapak ya? Ya. Oh iya iya. Saya juga mengharapkan sekali rumah ini menjadi rumah yang barokah. Amin. Ya, dan bisa dinikmati oleh saudara-saudara saya yang rata-rata usianya memang sudah sepuh semua. Jadi harapan Sudah kita lansia, ya. sisa hidup ini masih bisa memanfaatkan rumah ini, warisan daripada orang tua saya. Berarti Bapak dulu masa kecilnya di rumah ini Pak, benar? Betul, betul. Sejak tahun 50 sampai tahun 77 setelah saya menikah, itu saya sudah meninggalkan rumah ini. Nah ini Pak Anton putra paling kecil ya? Adiknya Pak Mustijab. Ya. Iya. Bapak berarti yang tinggal di rumah ini? Betul, Sejak ya. kapan Pak? Jadi sejak tahun 2000, jadi saya dari Jakarta di Pamulang itu 12 tahun, kemudian saya terakhir pindah sini sampai saya pensiun. Ya. Kalau boleh tahu pensiun dari? Di PLN. Oh, di PLN. Iya, di PLN. Nah, Bapak kan sudah tinggal berapa tahun berarti ya? Kalau dari Oh, sudah 22. Oh iya, kalau dari kecil memang dari kecil di sini. Iya, Tapi di yang sini. terakhir tinggal di sini yang sejak berapa? tahun Sejak pensiun itu tahun berapa? 2000. Oh, berarti iya. udah sekitar 22 tahun. Oh, Iya. lama juga ya. Nah, kalau Bapak sendiri selama 22 tahun tinggal di rumah ini, apakah pernah merasa ada kejadian yang di luar nalar gitu Pak? Bisa diceritakan? Sebenarnya saya selama di sini tidak pernah yang namanya ada yang aneh-aneh. Ya mungkin karena saya ini ya sering menyampaikan bahwa saya ini di rumah saya sendiri, dan kalau kamu mau ikut saya jangan mengganggu saya cuma begitu aja. Jadi selama ini saya nggak pernah, sampai sekarang pun saya nggak pernah yang namanya ada gangguan, itu nggak pernah. Penampakan liar nggak pernah, suara-suara juga nggak pernah juga. Tapi Bapak cukup menghargai kalau memang makhluk gaib itu Betul, ada, ya, saling ya. menghargai saja gitu ya Pak. Ya, betul. Nah terus katanya Bapak pernah mengundang beberapa ahli spiritual untuk meritualkan. Dari apa hasilnya waktu itu? dari beberapa kiai itu hanya mendoakan agar didoakan bersama anak yatim. Jadi saya membawa ini makanan ke anak yatim sekalian didoakan bersama gitu bagus aja. Itu udah sangat bagus ikhtiarnya ya, sebenarnya. Jadi berkali-kali sudah seperti itu memang ya. Kalau Ibu ada pengalaman apa? Ini mamanya saya pas di kamar mandi gitu ya. Saya buang di sampah, saya lihat Bisa lebih keras Bu, maaf. suami saya main HP. Oh, main HP aja. Terus saya keluar sampai di jemuran. Loh, suami saya kok disetrikaan? Tadi siapa? Gitu. Terus Berarti artinya Ibu melihat ada yang menyerupai Bapak gitu ya? ya pernah malam-malam tuh suaranya jauh tapi dekat. Saya kan setiap malam keluar dari kamar saya di sana. Iya. Masuk di kamar mandi sini. Assalamualaikum gitu. Oh, Tapi Ibu suaranya dengar laki. suara laki-laki. Oh. Ya saya jalan aja. Di sini banyak anak saya belajar. Anak ITS kan belajar sampai malam-malam. Itu dengar itu sama itu. Itu aja. Itu aja yang pengalamannya. Kalau mbak-mbaknya ceritain, jangan malu-malu, monggo. Kalau saya sempat
melihat beberapa makhluk sih ya, contohnya kayak kuntilanak, terus ada pocong ada, terus ada yang menyerupai bapak saya juga ada. Terus kalau masalah kayak manggil-manggil itu juga ada. Mbak pernah dipanggil namanya? Iya, jadi istilahnya tuh enggak Mbak gitu. Itu jelas banget. Tapi istilahnya itu tuh kayak enggak pandang bulu mau pagi, siang, sore itu ya ada. Pasti. Manggilnya suara laki atau perempuan? Perempuan. Terus apa namanya kalau misalnya kayak main piano gitu ya atau organ gitu. Dia saya mencetnya touchnya sini tapi yang dipencet yang sini, jadi saya bingung ini yang main saya atau siapa gitu. Jadi Mbak dengar ada suara touch sebelah sana padahal nggak ada orang di sebelah sana. Iya. Touchnya kelihatan terpencet? Enggak. Cuma suaranya aja yang ada. Iya. Ya saya lihat tadi ada piano, makanya saya tanya siapa yang main piano. Iya. Terus apa ya, kalau istilahnya kalau masalah kayak barang-barang terbang itu ya sering, tapi istilahnya terbangnya tuh ya kayak ya sekedar, jadi misalnya kayak gini seret gitu ya, tapi itu udah sering di kamar ya kayak gitu di sini. Kelihatan terangkat gitu. Iya, jadi ya kita ya biasa aja, ya sudah lah karena memang sudah sering terjadi seperti itu ya sudah biasa aja. Kita takut ya? Iya karena awalnya sih takut, cuma karena sudah sering ya sudah deh biarin aja. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada tambahan. Kalau dulu tuh ada waktu saya belajar kelompok sama teman-teman di sini kan pada tidur di sini semua ya. Nah ceritanya itu saya ke dalam ke kamar gitu ya. Nah terus teman saya yang cewek itu ada, dia nggak pernah ikut kerja kelompok. Dia waktu itu datang, terus dia tuh di sini dulu di karpet situ ada meja bundar. Nah itu ada meja bundar, ada kursi 4 gitu. Nah dia itu duduk di situ. Nah dia bilang, loh Ika kok dari sana kok udah balik ke sini, kata dia gitu. Terus habis itu, oh ya udah gitu. Terus dia ngobrol lagi. Terus saya balik dari sana, loh kamu kok balik lagi ke sini? Ngapain kan? Terus saya nanya, loh emangnya kapan saya balik ke sini? Saya kan barusan ke sini kan gitu. Iya, tapi kayaknya tuh baju kamu beda, kata gitu. Loh, saya kan dari tadi pakai baju ini gitu ya. Ada teman-teman saya yang kayak gitu. Kebanyakan yang orang lain sih yang lihat gitu. Tapi kalau saya sendiri sih enggak. Jadi ada beberapa penampakan yang menyerupai penghuni rumah ini. Iya, gitu ya? iya. Ada lagi mau diceritain? Udah. Tapi memang untuk saat ini saya dengar gitu ada kayak suara gamelan gitu kan. Yang terdengar saya kayak klang. Oh memang ada gamelan. Ada gamelan ya? Iya. Waktu Bapak kecil? Betul. Saya dengar ini tadi dentingan gamelan, saya dengar. Habis itu ada perempuan berbaju putih kayak orang-orang Belanda. Saya lihat nononnya Belanda di sini. Ibu pernah lihat? Dari tadi seliwiran. Rambutnya panjang sekali. Habis itu saya ngerasa ada aroma bunga melati gitu kan. Jadi memang rame di sini sebenarnya. Ada nenek tua tadi yang pocong yang ini bilang, saya udah ngasih tahu dari luar tadi. Jadi pohon ada pocong, saya bilang. Habis itu saya juga diberitahu di tempat pintu situ. Temennya ini bisa lihat. Di depan itu dia buka kunci itu dibuat mainan tangannya. Diremes-remes, jadi lama buka ini tanganku ini. Jadi memang benar Panglima di sini memang banyak makhluk gaib ya? banyak, jadi ada yang baik, ada yang ganggu, ada yang usil gitu-gitu. Jadi ada beberapa karakter sih memang ya, makhluknya nggak jahat semua gitu. Dan ada juga bahkan saya lihat yang kayak kiai-kiai gitu. Oh ada juga? Ada, dia suruh ngepegang tasbih pakai kayak orang tarikah gitu ya, tarikat gitu, pakai jubah gitu. Saya lihat dia jikir, pakai celak di sininya nih. Nah itu terlihat saya kayak orang-orang Arab gitu ya. Itu ada itu juga, bahkan bukan satu itu. Tadi saya lihat ada yang pakai jubah tuh sampai 7 orang di sini, sekitar sini tadi saya lihat ya, yang berjubah putih itu. Tapi kalau yang perempuan itu yang baju putih itu di sini tadi. Waktu saya masuk pertama dia jalan-jalan dekat piano ini. Nah yang baju putih itu gitu kan. Tapi tadi pas di depan pintu ngarah ke sana bahkan ada kayak ular, saya lihat siluman ular di sudut sini. Lihat saya gitu kan. Jadi banyak gitu, banyak sekali. Itu arahnya dari mana? Apakah dari kiriman orang, apa dari penghuni atau penjaga tanah ini? Saya belum mau masuk ke arah sana, tapi ini ada terlihat kayak keris kecil tertanam di depan sini. Itu juga terlihat saya, dan sampai saat ini saya masih ada ngerasa ada
jiwanya ke situ di depan, dalam tanah gitu. Jadi memang rumah-rumah yang kita bilang dihuni oleh makhluk-makhluk astral seperti itu memang harus dinetralisir dulu sebelum dijual, dinetralisir dan kita panggil, kita tanya mau kamu apa, jangan mengganggu niat dan hajat yang punya rumah ingin, kan gitu. Kalaupun memang mereka di sini, kalau mereka nggak ganggu nggak apa-apa, tapi kalau ini kan udah mengganggu namanya, udah mengganggu kan, udah meresahkan. Iya ini benar, sebenarnya. karena sudah ada beberapa yang sudah lihat rumah ternyata. Jadi sekitar 49 orang Banyak juga. yang melihat, dan mereka pun juga sudah senang sekali, dan banyak yang nawar tapi di bawah standar. Kemudian ada yang serius, sudah 4 orang yang serius sekali sudah nego tapi tidak kembali ke sini. Kayak begilang nggak ada berita gitu ya. Iya. Nggak ada kabar lagi udah. Iya. Itu kemarin hari Sabtu kemarin juga. Baru dia sudah senang, sudah lihat ke belakang, senang sekali. Jadi janji hari Minggu, Selasa dia Membatalkan. telepon, ya mohon maaf. Jadi gimana Panglima? Jadi memang rumah-rumah yang banyak didiami makhluk astral itu terkadang ada satu sisi yang makhluk astral di rumah tersebut nggak mau diganti majikan gitu, nggak mau diganti tuan rumahnya, maunya ya yang lama gitu, karena dia udah merasa nyaman, udah merasa memiliki. Yang ditakutkan jadi ganti yang orang baru kan bisa beda suasana, beda semua kan gitu. Jadi mereka berusaha jadinya untuk menggagalkan setiap rumah ini mau dijual. Nah, itu kita percaya nggak percaya sih, tapi makhluk itu punya kekuatan untuk berbuat seperti itu gitu, menggambarkan hati manusia gitu. Seperti manusia. Habis itu ada kayak mbah-mbah saya lihat gitu, mbah-mbahnya nih kayak suka bakar-bakar kayak menyan gitu saya lihat. Itu mbahnya laki di rumah perempuan? ini laki-laki, bajunya hitam gitu. Allah Akbar. Kakek ini makhluknya, tahan ya semua kontrol. Mungkin mau jalan belakang, mau nunjukin sesuatu kali. Ayo Bu, ikut Pak, ikut Pak. Ayo Pak. Tahan. Kamu mau nunjukin apa? Menunjukin Ayo apa? Bu, Pak, cepetan Pak. Mau kemana? Allah Akbar. Jangan. Enggak, dia mau nunjukin. Mau kemana? Pak, nanti kalau ini jangan dilawan ya Pak, ditahan aja. Tuh, jalannya kayak gitu Panglima, pantatnya. Dia mau nunjukin sesuatu. Allah Akbar. Tunggu. Sabar. Tenang. Sabar. Jagain. Mana? Tenang. Anda siapa? Ini. Tunggu. Kayaknya mau nunjukin tempatnya apa gimana ya? Jalannya kok kayak Awas ini. licin, Allah Akbar. Jangan sampai kepleset ya. Gak ada sumur tapi kan? Gak ada sumur kan? Saya aku mau dengerin. Ibu, ayo Pak, sini Pak. Dia tidur di sini. Ini kosong ya? Ya, kosong. Anda siapa? Dia badannya. Kamu siapa? Kita bisa berkomunikasi, bisa ngobrol nggak? Cukup aja Pak biar. Selamat malam. Malam. Sudah berapa lama di sini, kakek, mbak? Kembali Hah? Sudah berapa lama? ramai. Lama. Kembali ramai. Maksudnya? Maksudnya apa? Sekarang ramai. Kalian sudah lama tak ada yang bermain ke tempatku. Emang tempatnya di mana? Emang siapa dulu yang bermain ke tempatmu? Dulu ramai. Emang dulu tempat apa sini? Aku dulu sering Melihat apa? tempatku berdatangannya seperti kalian. Maksudnya banyak tamu. Dulu sebentar Pak. Coba dijelaskan dulu. Kos-kosan. Anda tuh siapa sebenarnya? Iya. Ini dulu tempat kos-kosan. Cewek-cewek mahasiswi UNER. Lah ini kalau ini tempat pembantu. Kalau ini enggak ada pembantu. Oh, iya kamar pembantu. Yang Anda masuk. Tapi sekarang sunyi. Tak ada teman Sekarang sepi. bermain. Dulu teman bermainnya banyak ya? Banyak Maksudnya manusia yang datang banyak kemari. silih berganti.
Kalau kos-kosan memang Kos-kosan ya. Kalau Anda sendiri ini dari mana asalnya? Sudah berapa lama di sini? Aku yang suka mengikuti alunan musik itu. Suka ikut main piano ya? Oh, Aku Gamelan. 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 Alunan musik gamelan. Oh iya, gamelan. Kalau piano kan nggak gini gerakannya. Gamelan ini yang musik. Yang saya dengar tadi. Iya, tadi Bang dengar. Oh, suka joget ya. Iya, dulu waktu di situ Suka joget, ada ya? alat musik gamelan yang Ada gamelan. Yang datang banyak. Ya. Oh, tapi sering didatangin orang latihan bareng gitu mungkin. Enggak sih? Main sendiri aja kan. Oh, pensiunan. Teman-teman pensiunan. Jadi waktu tempat ini dipakai latihan musik gamelan, Anda ikut menari gitu, seneng. Oh, gitu jogetnya. Yang jadi pertanyaan, Anda datang ke sini itu disuruh orang atau memang datang sendiri? Aku terundang dengan yang ada di tempat ini. Terundang. Emangnya di tempat ini ada siapa yang mengundang Anda? Ramai dari bangsaku. Mereka itu asalnya dari mana? Kok bisa ada di tempat ini? Bawaan gamelannya itu ya. Kalau karawitan kan memang ada sosok-sosoknya gitu Pak. Jadi datang sendiri terundang. Oh, karena ada ini gamelan ya. Suka nari. Karena seseorang itu mempunyai bangsa seperti kami. Manusia memiliki bangsa seperti kami. Yang dimaksud manusia yang mana? Di saat itu, di mana pada tahun itu penuh ketidaknyamanan. Tahun berapa itu? Tahun sudah berpuluh-puluh tahun. Dibangun tahun berapa sih Bu? 50. Berpuluh-puluh tahun ya benar, 50 tahun ke 2020 kan udah sekitar 70 tahun ya. Bahkan sebelum di tahun itu, Sebelum tahun 50, seseorang itu mempunyai bangsa sepertiku. oh, Karena di saat itu penuh dengan ketidaknyamanan. Zaman penjajahan. iya jangan penjajahan. Jadi Walaupun dia sangat dihormati, tetapi banyak musuh yang tak terlihat. iya jadi Bapak punya pegangan gitu ya. Maksudnya gitu ya? Banyak Bapak pernah yang baik di depannya saja, tetapi sesungguhnya ingin menjatuhkannya. Jadi Bapak Musono dulu banyak teman, di depannya baik tapi di belakangnya banyak menjatuhkan. Dulu apa dinas sebagai apa? Bupati Surabaya. Bupati Surabaya. Di saat tahun sekitar 41, tahun 41. di kisaran tahun 40-an itulah Iya zaman dimulainya persaingan dari bangsaku berbicara kitab baik setelah dia melangkah dari hadapannya bangsa kami yang bermain. Iya. Bangsa KR yang bekerja itu paham ya Bu ya? Maksudnya teman sendiri gitu. Iya, maksudnya namanya Bapak seorang pejabat ya, pasti kan banyak. Sendiri yang Kalau Anda sendiri baik apa jahat? Ya kalau aku jahat, aku tidak mengikuti alunan musik itu. Jadi kalau ikut alunan orang makhluk yang baik ya.
Tapi Anda lihat di tempat ini banyak yang jahat juga. Siapa sih yang suka menampakkan diri mirip dengan Bapak? Itulah yang mengganggunya. Mirip dengan Bapak, mirip dengan Mbak Ika, iya kan? Mbak Ratna juga? Siapa? Temannya ya? Itu bukan teman. Bukan. Bukan teman. Walaupun kami bersama, Tadi kata Panglima kan yang mereka di harus kita sama. jadi tinggal di tempat yang sama tapi Sama. beda misi dan visinya ya. Tujuannya mereka apa sih menampakkan diri mirip Bapak dan mirip anak-anaknya? Membuat ketidaknyamanan dalam tempat ini. Baik, alhamdulillah punya nyaman aja ya, nggak takut ya. Nyaman. Tapi terasa. Jadi seperti di Pak Anton sendiri kalau masak, dia kan memang masak. Saya suka masak. Dia sekarang setiap hari dia masak. Tapi rasanya tuh ada yang lihat dari sini. Kau diawasi. Oh iya Bapak, nih dia bilang. Jadi memang ada yang ngawasin Bapak ya? Siapa dia? Kan ganggu kayak gitu. Oh makhluknya apa? Tinggi besar. Tinggi besar, hitam. Bertaring. Makanya masakan enak. Oh gitu ya. Oh ada pocong. Ada pocong itu temen yang hitam itu, bukan temanmu. Itu bukan teman. Iya, bukan temanmu, tapi berada di tempat yang sama dan kamu tahu mereka jahat ya. Temanku. Siapa? Oh yang zikir. Dari Panglima lihat. Panglima lihat. Kakak-kakak Pakai sorban ya? Iya. Berapa orang yang berzikir? Banyak. Karena hidup kami pun sama seperti kalian. Ada yang baik dan ada yang jahat. Yang baik takkan pernah dia menampakkan pada kalian. Nggak menambahkan tapi ada ya, dan terlihat oleh orang tertentu seperti Panglima. Lalu yang suka menampakkan itu siapa? Tujuannya? Itu yang dari luar sana. Berarti ada yang ngirim kalau dari luar. Siapa yang ngirim? Dari kamar Kan sering main di depan kamar saya. Oh, ini jenazah. dekat rumah sakit. Kamar Iya, mayat. kamar mayat rumah sakit ini. Iya. Oh, kamar mayat. Di mana kamarnya? Sebelah. Kira-kira 100 lah. Apakah 100 meter. ada makhluk dari kamar mayat yang suka main kemari? Ada. Makhluk apa saja? banyak ya. Dari kamar mayat itu banyak. Apa saja wujudnya? Kenapa kamu? Takut kamu? Takut sama siapa? Masa Sama kamu? itu. Sama pocong. Yang dari kamar mayat itu. Takut sama pocong ya? Sama pocong ya? Banyak pocongnya. Berapa? Takut ya? Emangnya ada yang mau menyakiti kamu? Kalau kami kan nggak menyakiti. Oh, yang tinggi hitam besar itu. Genderuwo. Suka ngawasin Bapak. Iya, macam genderuwo gitu. Oh, macam genderuwo ya. Itu yang ngirim siapa sih? Dan tujuannya apa? Aku tak pernah berbicara. Oh, nggak ngobrol. Tapi kami pengen. Dia selalu Oh, Nakut-nakutin. selalu nakut-nakutin ya? Nakut-nakutin ya. Diawasi ya? Kamu juga diawasi, takut ya? Nakutin. tapi dia lebih senang jika aku Joget. Joget. Oh, kalau kamu joget nggak digalakin. Kalau diem cerita mengungkap digalakin. Yang buat rumahan susah laku siapa? Nah itu pertanyaannya. Siapa yang biang keroknya yang buat rumahan susah laku? Ya dia, dia takut. Kenapa emangnya kamu diancam ya? Nggak boleh cerita. Dia apa kan orang bisa nggak jadi kayak nggak tertarik. Cuma pocong. Pocongnya Auranya nakut-nakutin dibuat, orang yang datang. auranya dibuat mati ya. Kok sampai dia 49 ya udah lihat rumah? buat orang yang datang ke tempat ini Gatel? Merinding. Oh merinding. Oh gitu Pak ya ceritanya? Merinding ya. Bapak dapat pengakuan dari orang Iya, Semua betul. yang masuk Yang masuk di sini takut katanya. Kenapa kok dibuat merinding? Padahal dia senang. Dia suka gara-gara merinding itu kayak. Kenapa dibuat kayak gitu? Supaya apa? supaya dia tak
Supaya nggak jadi beli. Terus keuntungannya apa buat dia kalau rumah ini nggak laku? Jadi yang itu Pocong sama genderuwonya. senang. Tak ada bangsa lain di tempat ini. Loh, sekarang pun kan ada bangsa lain. Keluarga Pak Anton kan tinggal di sini. Itu berbeda. Kamu merasa nyaman dengan keluarga Pak Anton, nggak mau ganti pemilik? Suka Bapak. Terus makhluk-makhluk itu, pertanyaan saya itu, apakah makhluk-makhluk itu berasal dari kiriman orang? Apa dari mana asalnya? Apakah bawaan dari tanah ini? Itu dari dulu. Itulah musuh dari Musuh almarhum. Iya, benar ya, musuh almarhum. Kiriman, tapi bukan kiriman ke bapak tapi ke almarhum. Jadi masih ada di sini. masih ya? ada. Masih Padahal ada. udah puluhan tahun ya. Dan sudah dipanggil ahli spiritual untuk mendoakan, anak yatim juga sudah. Kenapa masih bertahan? beri anak yatim. Iya, sedekah anak yatim. Tempat ini laku. Iya. Itu sama saja kau berdagang mencari untung. Kok bisa begitu? Kau memberi agar kau mendapatkan sebuah keuntungan. Sama saja kau berdagang bukan dari ketulusan hatimu. Seharusnya kau memberi, kau pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Jangan kau berharap sebuah kembalian. Kok pintar kamu? Siapa yang ngajarin? Aku bukanlah makhluk yang jahat. Kamu muslim ya? Aku selalu berteman dengan Yang berzikir itu. Siapakah beliau itu yang berzikir? Siapa? Namanya siapa? Boleh tahu nggak namanya? Siapa? Dari tadi nunjuk ibu. Di luar. dia. Di mana? Ada mengelilingi kita. Berarti Bang Lima yang sebutkan tadi itu ada banyak ya? Ada 7 orang. Dia juga sudah lama, tetapi tetap saja dia tak bisa menghalau. Kalau ada sosok gaib penjaga atau pendamping yang baik itu nggak bisa menghalau serangan kalau ada yang nyerang yang jahat. Oh ya. Tapi jadi dia memberi insting. tameng ya. Ini apa ini Ini maksudnya? kenapa ini kakinya? Gatel. Gatel ya? Kadang ingin menari. Oh ya udah nari dulu. Ya udah nari ya. Ya nari. Gatel. Karena kelendengan. Musiknya gimana suaranya orang? Main keyboard, suruh main keyboard. Mainkan piano. Aku mesti pakai headset. Bapak yang main piano. Ya, kalau bapak main piano kamu mau joget? Kenapa di bawah? Kenapa? Apa itu? Kenapa terharu? Menangis? Apa mau ganti makhluk? Allah Akbar tuh kan ganti makhluk nih. Siapa kamu? Oh, beda lagi. Beda ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa kalian? Justru kami yang bertanya, kamu ini siapa? Akulah yang dahulu berada di tempat ini. Kalian datang ke tempat ini. Apa tujuan kalian? Tujuannya untuk mencari tahu kenapa rumah ini tidak laku-laku dijual. Karena niat hajat dari pemiliknya, rumah ini harus laku dijual untuk dibagikan ke anak keturunannya Bapak almarhum Musono. Nah, kalau ada yang mengganggu atau menghalangi, maka akan berhadapan dengan Panglima Langit. Aku tak ingin tempat ini sampai berganti dengan siapapun. Kamu nggak mau berganti tuan? Alasannya apa? Bukan aku, tetapi itu kami. Oh, berarti lebih dari satu. Kami itu berarti kamu bersama Memang kalian teman-teman. merasa ini rumah kalian?
karena kami sudah merasa nyaman dengan kalian. Oh, dengan keluarga Pak Anton sudah nyaman. Awalnya tuh kenapa di sininya? Tujuannya tinggal di sini tuh apa? Karena kalianlah sebagai turun-temurunnya. Iya. Dari yang gimana Bu? Ya nggak apa-apa. Tapi ini harus segera dijual gitu. Mengingat usia sudah makin melanjut dan ini kewajiban yang harus dilaksanakan. Ingatlah, dengan inilah kalian Adam. Maksudnya? Hanya inilah. Dari rumah inilah dasarnya gitu ya. Oh. Iya Pak, dasarnya di sini Pak. Ya masa Rumah kecilnya ini. Bapak. Tinggal ini saja. Iya, peninggalan orang tua ini saja ya. Ini saja, hanya ini saja. Tinggal satu kenangan. Ya. Apakah ingin kau hilangkan juga? Bukan dihilangkan. Kamu jangan sedih. Sejarah. Mungkin karena ada sejarah di sini. Di rumah ini. Kok mau dilepas ke orang lain gitu maksudnya. Dijaga. Susah payah Jaganya soalnya. mendapatkan apa yang ingin didapatkan, tak semudah saat ini. Dulu kan Sudah perjuangannya perjuangan Bapak almarhum ya. untuk mendapatkan rumah. Kenapa tak ada satupun manusia yang menginginkan tempat ini? Iya, kenapa? Itu karena campur tangan kami. Iya. Kami membuat seakan-akan tempat ini begitu menyeramkan. Padahal nyaman kok rumahnya. Manusia itu yang datang ke tempat ini hatinya menginginkan. Iya, benar kata Bapak ya. Tapi kalian gagalkan. Tapi kami mengganggu alam pikir mereka. Itulah banyak yang batal. Minta tolong ya untuk dilancarkan ya. Kami tak ingin tempat ini berganti dengan orang lain. Berarti klop sama pantauan Panglima di awal tadi ya Bu ya. Makhluk di sini nggak mau berganti tuannya. Berat kami melepaskannya. Kami sudah kehilangan tuan kami. Iya. Dan kami tak ingin kehilangan Turunannya. kenangan kami. Jika bukan campur tangan kami, sudah bertahun-tahun tempat ini akan berganti. Tuan, ingat jika suatu saat nanti kami melepaskan tempat ini, jangan ada setitik pun ketidakadilan. Oh, iya. Jadi saat Ingat, kami akan bermain. iya. Jadi dia Karena ini perjuangan kami juga. Jadi artinya kamu mengikhlaskan asal adil gitu ya. Heeh. Asal adil antar saudara. Aku akan tetap di tempat ini. Tapi jangan ganggu ya. Tapi aku tak akan mengikut campuri urusanmu. Saya pengen tahu, penasaran, yang Panglima lihat ada keris di depan itu siapa? Aku memutuskan Sini Pak, beda. dari Perjanjian. antara hubungan kita mulai
lainnya. Iya. Dialah yang suka mengganggu di tempat ini. Nanti dibersihkan sama Panglima. Iya. Aku akan kembali ke tempat yang kau lihat, sebuah benda kecil itu. Yang ditanam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, ada yang masuk ke badan Ismi. Ayo Pak, Ibu. Assalamualaikum. Oh iya, mencorong lo. Mencorong tuh cemar apa? Bersinar. Siapa yang dimaksud mencorong? Oh lampu, iya. Maaf ya, nggak apa-apa ya, biar kelihatan ya. Ini siapa? Mbah Putri apa? Aku koncone kae. Oh, temannya yang tadi. Yang tadi namanya siapa sih? Belum sempat ditanya nama sudah. Koncomu kok. Oh temannya Pak Anton. Ora aku kene iki lho saka banyu. Sebelah banyu kono ki sumur. Ada sumur? Iya. Oh ada sumur. Sumur. Ini Mbah yang di sumur ya? Sumur. Mbah yang jagain sumur. Ayo mulane ku. Ini Mbah sinten namanya? Namine. Apa? Namine sinten? Oh elek jenengku elek. Ora apa-apa. Mbah sinten asmane? Tapi api. Mbak Cupet. Mbah Cupet. Oh, Mbak Cupet. Cupet toh. Maksudnya iki aku ngumpet gaweane. Nyelur ngumpet. Kerjaannya ngumpet. TV. Iya. Ngumpet sang nang sumur. Iki wong wedok ki eneng banyu panggonan. Berarti Mbah Putri iki. Mbah Putri yang suka ngintipin siapa di sini? Yo sapa sing nyelunduk? Mbak, tak celuk. Yang manggil Mbak Ratna. Loh, Manggil Mbak Ika. kene iki wingi kuwi biyen ki ojo nesu. Ojo ngamuk ki aku ngerti ki bocah nom ki lanangan iki ora guyuk-guyuk siri maksudnya tak jelas tuh ben ora salah paham. Iya, gimana ceritanya Mbak? Yo wis umur-umure menungso duwe umur ya aku ya duwe umur. Ya jenengane uripku ya sabariku ingaran mustikane aku. Mbak mau kemana? Arep nang ndi? Ya apa ya senengane aku ku melaku ya ora. Bobo tak delok-delok iki mau delok-delok. Tulung-tulung ngomong lambene tekan langit. Tulung-tulung ngomong kok yo suwe. Ojo kakean ngomong lambene tekan langit kok ditabrak pesawat. Rasakno dhewe. Sing kakean ngomong kuwi sapa? Tulung itu siapa? Tulung. Oh yang tadi masuk tadi. Oh iku mau jenenge namanya Tulang yang masuk ke badan Anggi tadi. Oh, dia tuh wujudnya apa Mbah? Sosoknya? Lanang. Terus Ganteng. Oh ora. Ora ganteng. Kayak siapa? Aku yo wujudnya ganteng tak ngomong ganteng, elek tak ngomong elek. Aku ora ngapusi aku ora. Kalau Tulang tadi tuh ganteng apa elek? Ya sedeng. Setengah tua, setengah muda, setengah kuat, setengah lemah. Akhirnya dia menyerah. Bukan menyerah karena memahami gitu loh, karena kan semua amanah dari leluhur. Ngene yo, aku wis nang kene suwe. Iki utuh kayak gini. Oh, sebelum jadi rumah. Oh, Sebelum ditegel. Kalau konco-koncoku iki ngomongnya ngene, mbak-mbak ngomongnya iki bagus. Mbah Sosro. Nah, jarene ngene. Kowe iki jogo kene ojo lunga. Enteni kene pokoke karo turunanku jagai omah. Sapa arep mlebu ojo dikeki.
Pak kuwi wong iki menengah tapi yo senenge yo bercanda. Oh, orangnya diam tapi suka bercanda sih. Iya, tapi sekalinya ngomong itu bercanda. Aku ngomongnya iki ketoke wong lanang iki ora ngerti bengak-bengok. Apa sing diomongi ora ngerti. Panglima nggak tahu bukan orang Jawa, orang Aceh. Bahasa Indonesia aja Mbah. Gimana Mbah? Mbak bahasa Indonesia wae. Aku iso, aku iso. Yes, no, aku iso. Bahasa Inggris iso juga. Lah wong Paip, wong pinter kok. Tamune ene wong yes no. Iya. Ngomong yes. Ya kita orang milih tamunya. Ya kan beliau pemimpin daerah pasti tamu dari banyak negara. Oh iya betul. Banyak koncone. Kancanya banyak Cina Cina. sih oke. Oh iya. Kaya. Terus gimana Mbah ceritanya Mbah? Kuwi sing delok ning ngarepan kuwi. Yang dilihat Panglima di depan? Iya sing kuwi lho sing raine ireng nganggo kain sing putih diutek-utek ngono. Iya, sing dikir. Yang bawa pocong. Oh pocong. Kuwi ning ngarep ora iso mlebu. Cuman ada di Arep depan. gawe biyen kuwi digawe nggo pae. Biar apa dulu? Dia itu mati rezekinya. Ya itulah makanya dulu lawongnya itu tertancap di depan pusaka sejatine kuwi eneke ning ngarep omah. Saiki wis tak omongi karepe padha sing ngaku ya aku melu soale sing urip kene udu jenenge menungso. Aku yo urip kene, aku sing diundang kene karo Pak Ditinggal di sini. Joko nggone kene. Lah ini di sini pusatnya. Karena ada di tengah-tengah. Pusat apa maksudnya? Ya dia rumahnya utamanya di sini. Dari kanan kirinya itu yang dia miliki senangnya ini. Lah ya makanya dolanan kuwi tinta centung Karawitan. Dolanan karawitan. Mbah emang ikut joget kalau lagi latihan Lah yo karawitan? seneng kok. Sama temen yang tadi ya? Kalau kabeh kan hibur menungso hibur awakku karo sing liyane. Ya makhluk gaib Ya, suka ya dengar suara aku ya karawitan. senengane musik kan. Piano. Gending oh. Gending-gending. Kalau piano Lah, suka ya enggak Mbah? tuh, Lah kuwi sih Siapa? kae senengane aku sing ning kana nang ngone pojokan. Piano. Siapa? Kuwi ana Pak Yai. Pak Kiai. Beliau itu siapa? Iki sejen iki ra seneng maksudnya oke. Boyo musik-musik dhek. Pak Kiai nggak suka ada gamelan. Tapi yo sekjene kehidupan itu semuanya bisa dengan musik. Gitu. Oh, Pakmu senengane kok dong. Ya, bapaknya. Dong ini kan. Iya gamelan. Ya. Soalnya ben ora mumet. Ngurusi wong. Ora mumet ngurusi wong. Iyalah namanya mikirin warga masyarakat. Ngurusin macem-macem. Iya. Urusannya keluarga. Terus Anake oke. 7 ya? Waduh. Oke. 9 sama yang dulu 2. Kiyo ngarepan lho. Ayo. Pak jenenge nakmu karo Tirta. Nak Mustijab. Iya karo iki maksudnya Pak Anton. tinggalane Pak Nggih. tidak ada yang tersimpan. Ono pora. Oh nanya ini tinggalannya Bapak ada yang tersimpan enggak? Peninggalan almarhum.
Yang itu yang Kris itu Pak? Pusaka. Ini benda pusaka. Wih, maksud itu. Iya. Nah, Terus Ada barang masih katanya. wih, Simpan di rumah bapak sekarang. Ada di mana? Disimpan di sini. Dititipkan. Oh iya. nah itu begini. Lah ya itu tempatnya di bawah. Lah ya kok penghuninya nggak diajak. Benda pusaka itu udah dipindahin. Karena Tapi itu penghuninya masih di sini. adalah penjagane Pak E. Oh, jadi rumahnya udah dipindahin. Lah ya kok kuwi ki ora siji kursi ki oke. Lah wong Pakmu ki kudu wong sembarangan. Dia itu bisa diikuti oleh sing Joko. Perwujudannya mirip karo DE. Oh, pantesan. Makanya dia itu terpercaya disegani. Iya. Lah wong jenenge sedina ki pirang tempat nggone. Dia namanya pejabat kan undangan sana sini Satu banyak. tempat anak muda dulu itu sibuk, tidak seperti sekarang bisa pakai itu yang tetot. Pakai ini HP. Ya, pakai apa? Ada gambarnya. Kalau dulu itu harus datang menemui ke tiap-tiap penduduk ke Iya. desa-desa. Iya, karena Jadi kan banyak. dia itu bisa ada di mana-mana. Makanya kadang bocah kae nyerupani kowe. Oh, iya. Tapi dia Makhluk itu bisa mewujud Nah orangnya. itu karena 7. 7. karena ada 7. Nah ini pusatnya di sini. Ya gitu sudah mengerti maksudnya. Kenapa ini rumahnya? Jadi ya minta maaf, saya mewakili. Tolong anak muda, ini sudah waktunya. Nanti pesan saya, tolong peninggalannya pusaka-pusakane ditiadakan, tapi tolong rumah ini kami ditempatkan yang baik. Kami sebenarnya itu Sedih ya. Cukup sampai di sini pengabdian kagem Pakmu. Sedih juga ya. Pusaka arep diserahke. Terus Pakul pusakanya gimana pusakanya itu arep ya? diserahke yang keraton Pakualaman. Apa wis bener ya? Iya bener kuwi nang Karena itu Pakualaman. turun temurun titipane kono. Saka kono bener ya. Dikembalikan. Nah itu maunya saya dimasukkan ke sana. Asalnya dari sana. Iya betul. Karena itu 7 dari kekuatan itu ya dari Kalimas Sodo itu. Kalimas Sodo. Makanya dolanan tuh Oh ini pusakanya. Ini loh yang pusakanya yang. Nggih. Iki pusakane ya. Sedih yang ya Allah. aku Ini beda makhluknya. Enggak, kenapa? Yang di dalam pusaka. Yang di dalam pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Berat sekali. Sebenarnya aku sudah lama ingin mengatakan ini karena ketetapan mereka membebani tempat ini berpengaruh kepada siapa yang datang. Tapi dengan kesungguhan kalian karena berkaitan dengan agama, berkaitan dengan tuntunan dan kewajiban bahwa peninggalan atau yang dinamakan dengan waris itu harus segera disampaikan karena orang yang bersangkutan terasa berat di alam kuburnya karena tugasnya belum terselesaikan. Pertama, di antara waris harus sama-sama mengikhlaskan tempat ini
Dan yang kedua, setiap perbuatan yang diniatkan untuk ibadah harus dengan niat karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Kalian harus tahu apa kekuasaan atas semua yang ada di muka bumi ini. Semuanya pasti ketetapan dari Sang Ilahi. Allah pun telah berfirman di dalam ayatnya di surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kepadaku, maka Kukabulkan. itu. Dan orang yang sombong yang tidak meminta pertolongan kepadaku sangat hina. Dari hasil doa kalian tidak lupa didasari oleh kesabaran, karena kesabaran itu sangat penting. Teruslah berdoa, ikhtiarkan tempat ini dengan cara yang baik, maka semuanya akan terbuka. Sudah berapa lama kalian tidak bersilaturahmi, berkumpul bersama? 2 tahun. 2 tahun. Kumpulkan mereka di tempat ini. Orang tua kalian butuh kalian, bukan orang lain. Orang tua kalian butuh doa dari kalian, anak dan cucunya. Berkumpullah di tempat ini. Ini pesanku, anak muda. Untuk melepaskan tempat ini. Karena tempat ini adalah kecintaan bapakmu. Tempat ini penuh sejarah. Tempat ini penuh perjuangan. Tidak main-main. Banyak sekali perjuangan di tempat ini. Kok aku sedih ya? Ibumu, ibu yang hebat, membesarkan anak-anaknya sendiri, tidak menggunakan kekuasaannya untuk menyuruh orang lain. Kalaupun ada yang membantunya, dia mengupayakan sebaik mungkin untuk merawat kalian. Berkumpullah kalian. Apa pesan orang tuamu? Kalian harus foto akur bareng-bareng. Jangan merasa hebat satu sama lain. Kehebatan seseorang bukan diukur dari pendidikannya tinggi. Tidak, bukan hanya itu. Tapi perbuatannya. Banyak saudara pasti banyak perselisihan. Itu rumlah. Itu saja, anak muda. Terima kasih, Kaki. Salam anak muda. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Mata Langit, kita sudah melakukan mediumisasi dan ini saatnya kita membersihkan rumah, dimulai dari halaman, teras, dan nanti mulai masuk ke dalam ruangan. Bismillahirrahmanirrahim.
terungkap semua tabir misteri yang ada di rumah ini, dan Panglima juga sudah melakukan pembersihan, pemagaran, dan sekaligus membuka aura rumah ini agar insya Allah hajat dan niat dari keluarga ini bisa segera terwujud ya Bu ya. Amin. Amin. Nah, kesan-kesannya apa Bapak setelah melihat proses mediumisasi tadi? Saya sangat terharu dan terima kasih sekali atas pencerahan, kemudian saran-saran, nasihat-nasihat untuk anak cucu. Terima kasih. Kalau Ibu gimana Ibu? Saya merasa lega sekali Plong bisa dibantu oleh Panglima dan Mbak Ratna Listi untuk penjualan rumah ini. Semoga mendapat kelancaran dari Allah yang Maha Kuasa. Semoga semua yang apa kita inginkan diridhoi oleh Allah. Amin. Ya, baik, kalau Pak Anton apa kesan-kesan? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tadi saya agak terharu sekali karena yang disampaikan benar adanya. Iya, saya mengerti karena Bapak memang ibu itu memang perjuangan ibu. Jadi saya tahu persis. Saya menunggunya sampai meninggal. Saya mendampingi ibu dari mulai hidup sampai meninggal, sampai masuk liang kubur. Bapak lihat sendiri perjuangan ibu seperti apa ya? Betul sekali. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, jangankan Bapak, saya yang bukan siapa-siapa aja merasakan gitu kesedihan yang dalam gitu. Kalau Ibu gimana Bu? Ibu memang benar yang tadi dikatakan itu. Ibu kan yang sendirian. Ibu sendirian mencari uang sendiri untuk ketujuh anak. Oh, luar biasa ya. Iya, Ibu. Bapak kan pensiun. Itu Ibu sendirian. Membesarkan anak. Sampai semua berhasil Ibu. Sampai berhasil. Tapi alhamdulillah meskipun berat, tapi makhluk-makhluk tadi sudah rela untuk berpisah. Cuman pesannya harus rukun keluarga, diundang semua untuk istilahnya berdoa bersama untuk almarhum. Ya baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini. Bagi saya sih dalam kehidupan ini yaitulah ada namanya pertemuan, perpisahan. Terkadang perpisahan ini yang manusia sulit ya menghadapinya, karena mungkin di situ ada kenangan yang manis, ada perjuangan, ada pengorbanan, dan mungkin segala hal, semua rasa bercampur menjadi satu. Ya kita namanya manusia saling menghormati sesama makhluk. Mungkin pada saat itu ada sosok-sosok yang tidak terlihat yang memang lama menemani kita, di tempat kita, bersama kita, seiman dengan kita walaupun berbeda alam. Ya itu mungkin yang mereka melihat semua hal ya. Ya seperti yang diceritakan tadi, tidak semudah itu semua hal bisa didapati mungkin atau untuk dijual, maka semua itu ada ujiannya. Iya. Jadi insya Allah malam ini sudah kebuka semua, jadi sama-sama lega nih. Yang bangsa tidak terlihat sudah menyampaikan sesuatu perpisahan, artinya mereka sudah selesai tugasnya gitu. Untuk mengabdi. Untuk menjaga tempat ini, untuk mengabdi tempat ini. Alhamdulillah kita mohon kepada Allah untuk biar segera niat dan hajat kita semua di sini dikabulkan Allah. Itu aja sih menurut saya. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan juga dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.